Yes, oke. Oke, nah kita akan belajar lebih jauh. Hari ini, ya, seperti kita tahu materi saat pertemuan yang lalu adalah tentang faith, bagaimana sesungguhnya faith, bagaimana kita tidak struggling di dalam faith, bagaimana faith itu bisa bekerja di dalam diri kita. Nah, dalam situasi seperti ini, yang paling banyak beredar tentunya saudara tahu ya, kita semua sudah tahu adalah ya berita tentang apa yang sedang terjadi ya, tentang sakit, penyakit dan seterusnya. Itu seperti membombardir kepala kita, pikiran kita, yang dengan mudah membuat kekhawatiran muncul tanpa diundang ya. Kekhawatiran ya, memang kekhawatiran muncul, nggak usah diundang, muncul sendiri. Nah, salah satunya atau satu-satunya penangkalnya sebetulnya satu, obatnya adalah faith. Ya, kalau saudara nanti pada saat kita masuk ke session tentang selengkap senjata ya, the armor of God ya, ada tujuh the armor of God, itu salah satunya kan iman, kalau saudara ingat ya, di mana iman itu dikatakan adalah perisai, itu adalah untuk menangkal. Jadi pada saat kita dihujani berita negatif ya, tentu saja secara otomatis kalau kita untuk menghindar mungkin susah ya, kita pasang perisai. As simple as that, kita pasang perisai dan kita tahu perisainya adalah faith. Dan sedikit review, faith itu beda dengan the world faith. Orang dunia yang berkata iman kita berbeda karena iman kita berdasarkan firman. Jadi bukan semata-mata hanya pikiran positif saja. Kalau pikiran positif suatu saat pasti akan gagal juga, suatu saat kita pasti akan jatuh juga, karena gimana pun juga sepositif-positifnya pikiran kita itu masih yang namanya self-righteousness. Tapi kalau faith, seperti Alkitab bilang, comes by the word, ini bukan self-righteousness. This is supernatural. Ya, nah itu bedanya. Oke, nah, tadi pagi saat saya berdoa, saya meditate on the word of God, tiba-tiba Tuhan ajarkan satu hal yang sangat menarik ya, yang saya mau share hari ini, yaitu how you can keep yourself healthy. Bagaimana supaya saudara bisa tetap sehat. Nah, mungkin saudara yang sudah 1 tahun lebih ikut Bible Study ini akan tahu bahwa banyak sekali materi kita berkaitan dengan yang namanya healing, divine healing atau supernatural healing. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita buka Alkitab, itu salah satu yang paling sering dilakukan Yesus pada saat Yesus melayani di bumi ya. Tentunya saudara tahu, menyembuhkan orang sakit itu salah satu yang paling banyak. Tentunya selain itu ada mengusir setan-setan dan pelayanan yang lain. But mainly healing. Dan tentunya kalau kita bicara saat seperti ini, itu akan menjadi sesuatu yang berharga pada saat kita tahu how to-nya kita sudah tahu ya. Kita how to-nya sudah tahu dan kita tahu firman-nya dan kita latihan dan kita sudah pernah melakukannya, nah itu akan membawa perbedaan. Nah, tapi begini saudara, kalau kita bicara tentang healing ya, bagaimana kita menerima kesembuhan dan bagaimana kita menjaga itu supaya tidak hilang, nah itu dua hal yang berbeda saudara. Maksudnya adalah to get healed, to receive healing, sama to stay healed itu dua hal yang berbeda. Bagaimana itu seperti di Alkitab gitu loh. Suatu saat saudara pernah dengar ceritanya, suatu saat Yesus menyembuhkan orang sakit. Setelah orang itu sembuh, Yesus berpesan satu hal. Menarik sekali pesannya adalah jangan berbuat dosa lagi supaya yang lebih buruk tidak terjadi atasmu. Nah, dari kalimat itu kita tahu bahwa orang yang baru saja disembuhkan, titik itu dia sudah menerima kesembuhan. Nah, tapi dipesan sama Yesus, jangan sampai yang lebih buruk terjadi atasmu. Berarti kita tahu, berarti bisa terjadi lebih buruk. Yes, bisa. Gitu. Dengan kata lain, bahasa simpelnya adalah, oke, udah sembuh, bisa sakit lagi. Yes, bisa. Nah, ini yang sangat menarik gitu loh. Yang kita mau pelajari gitu loh. Ya. Jadi to get healed, to receive healing, sama to stay healed, atau dengan kata lain to stay healthy. Oke. Nah, yes, oke. Ini mainly saya tidak mengulang seluruh materi tentang divine healing ya. Jadi kalau saudara mungkin nanti ada yang mau bertanya, silahkan ketik di chat room. Oke, nah ini pertama ada hubungannya dengan born again. Now,
Kenapa bisa berhubungan dengan born again? Seperti saudara tahu bahwa lahir baru itu adalah awal dari segalanya. Pada saat kita percaya Yesus, mengikuti Yesus, turning point-nya adalah saat lahir baru. Oke ya, yang kemarin ujian som masih seger banget. Turning point-nya adalah pada saat kita lahir baru, kita titik itu, kita menyerahkan diri menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Yesus, dan di situ kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus diberikan. Oke, itu turning point-nya. Dan ternyata itu sesuatu yang luar biasa. Nah, karena ini sering kita dengar bahwa, oke, kamu sudah lahir baru, oh saya sudah lahir baru, si ini sudah lahir baru, sudah lahir baru. Banyak orang Kristen, berkata, mungkin kalau kita bertanya, kebanyakan dari mereka mengaku bahwa, sudah lahir baru. Tapi, belum tentu, ya, orang yang sudah lahir baru itu berjalan di dalam, ya, covenant, new covenant. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah janji-janji yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus itu belum tentu diterima setiap orang, walaupun orang itu sudah lahir baru. Ya, belum tentu. Karena itu ada hubungannya dengan seberapa banyak kita mengetahui janji itu, seberapa percaya kita dengan janji itu. Gitu loh. Sehingga seringkali kita cuma tahu Alkitab cuma di permukaannya aja, karena kita cuma dengar dari apa kata orang. Dengan kata lain bahwa gini, pada saat saudara mendengarkan khotbah, it's good, bagus sekali, karena itu salah satu sumbernya. Tapi tetap saudara harus buka Alkitab sendiri. Kenapa demikian? Karena pada saat kita mendengarkan khotbah, ya, itu adalah revelation orang yang sedang khotbah, ya. Belum tentu at that very moment itu menjadi revelation pribadi kita. Maka kita tetap harus mengulang dan membuka Alkitab. Terus harus selalu membuka Alkitab. Sampai itu menjadi revelation kita pribadi, maka apa yang dikatakan Alkitab itu, janji Tuhan itu baru akan kita terima. Gitu. Loh kok kayaknya susah? No, tidak susah. Itu sebetulnya adalah how the kingdom works. Bagaimana cara kerjanya sistem kerajaan surga seperti itu. Baik, ya. Oke, ada hubungannya lahir baru. Nah, tentang lahir baru ini sendiri, harusnya setiap kita itu terus meditate dan mengulang terus buat diri kita sendiri. Sampai kita tahu dan kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa hey, saat ini, at this moment, saat ini, hari ini, jam sekian ini saya bukan orang biasa. Saya bukan orang biasa. Gitu loh. Nah, kalimat ini saya bukan orang biasa itu mungkin nggak banyak dari antara kita yang pernah memikirkan gitu loh. Saya bukan orang biasa. Lo maksudnya apa? Karena di dalam saya itu sudah ada isinya. Saya sering menggunakan kata ada mesinnya, ya. Siapa kita tahu mesinnya adalah Roh Kudus. Itu yang membuat kita tidak sama dengan orang yang belum lahir baru. Oke. Nah, saya bawa pelan-pelan, saudara. Apa yang membuat kita berbeda? Oke lah, kita dikasih Roh Kudus. Lantas apa sih? Oke, what's so good about it? Apa sih sebetulnya? Nah, ini itu akan mengubah segalanya gitu loh. Titik ini tanpa Roh Kudus kita nggak ada di sini, saudara. Ya, tanpa Roh Kudus kita pasti sudah meninggalkan Yesus dari dulu. Ya, itu tentunya saudara semua tahu di materi keselamatan. Nah, tapi saya mau masuk ke dalam satu hal yang sangat sederhana sekali. Ya, seringkali gini, saudara. Begitu kita tahu sesuatu yang sederhana, seringkali begitu kita dengar itu lagi, langsung mindset kita berkata, oke, itu saya udah tahu. Sehingga dengan mudah itu terlewat. Sangat jarang kita mendengar sesuatu yang sederhana, pernyataan yang sederhana, lalu kita tangkap, lalu kita stop diam, dan kita bawa, meditate in the spirit. Jarang. Kenapa? Karena secara sadar kita, enggak, itu saya udah tahu gitu loh. Jadi nggak usah lagi yang itu. Just bear with me, follow this carefully. Born again. Nah, saya buka catatan saya. Semua udah tahu ini. Lahir baru berarti kita dimampukan hidup seperti Kristus. Di dalam diri kita ada Kristus. Karena apa? Roh Kudus dalam diri kita. Itu yang membuat kita bisa sama seperti Bapa di surga. Sama seperti Yesus. Ya, oke? Sama seperti Yesus. Karena kita bukan cuma hidup, tapi kita di dalamnya ada Roh Kudus. Udah umum banget ini. Udah umum banget. Bagaimana kita mau meditate on this very, very common thing. Ya, wait. Ya. Ingat,
kondisi sebelum lahir baru, ya di Alkitab mengatakan bahwa tanpa Roh Kudus atau sebelum lahir baru, dulu ya, saya bicara dulu, kamu mati. Meskipun secara fisik kamu hidup, tapi without God, without His Spirit, itu dikategorikan sebagai dead, mati. Sehingga begitu ada Roh Kudus, titik itu kamu hidup. Oke, nah satu itu yang beda. Nah, sehingga pada saat kita lahir baru itu terjadi perubahan, tapi di dalam spirit kita, bukan di luar, di dalam spirit kita. Ya, nggak kelihatan dari luar. Nah, problemnya jiwa kita sama tubuh kita ini belum berubah. Ya, tapi Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, sesuatu berubah dari dalam. Sehingga perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen itu sebetulnya adalah gimana dari dalam bisa keluar. Karena dikasihnya di yang paling dalam, spirit. Harus sampai ke fisik, ke body. Tapi harus melalui jiwa, spirit, soul, and body. Ntar saya charge dulu. Ini baterai saya low. Ya, seperti itu. Ini akan menyangkut beberapa materi yang lama. Nah, yang harus kita lakukan begini. Begini, saudara. Nah, saudara harus tahu bahwa keselamatannya, janji keselamatan itu ada paketnya. Ya, kita lahir baru itu kategorinya kita diselamatkan. Itu ada paketnya. Nah, seringkali kita lupa bahwa paketnya itu apa saja isinya. Karena yang paling umum, yang kita tahu, oke, seseorang diselamatkan ikut Yesus, berarti apa? Dosa dia diampuni, sudah. Titik itu dosa dia diampuni. Tapi apa yang lain? Gitu loh. Nah, kita harus tahu the whole package. Karena Alkitab berkata posisi diselamatkan itu berkata sozo, bahasa aslinya ya, sozo. Nah, itu adalah kehidupan baru, kehidupan di dalam Kristus. Di dalamnya termasuk ya peace, damai sejahtera. Di dalamnya termasuk healing. Termasuk healing. Jadi healing itu adalah satu paket dengan keselamatan kita. Saya ulangi, healing, kesembuhan itu adalah satu paket dengan keselamatan kita. Jadi begini saudara mikirnya, kalau keselamatan itu adalah sebuah janji yang diberikan pada saat orang menerima, orang itu selamat, begitu juga healing, kesembuhan, itu juga janji yang diberikan dan bisa diterima orang pada saat dia menerima. Jadi pada saat dia terima, the whole package, keseluruh paket harusnya dia terima. Walaupun pada kenyataannya tidak semua orang menerima paketnya karena simply tidak paham ini paketnya isinya apa aja gitu loh. Ilustrasi singkatnya beginilah. Kita punya handphone masing-masing fiturnya tuh bisa ratusan. Tapi mostly yang kita pakai ya cuma apa? Buat nelpon, WhatsApp, teks. Ya dong. Jadi the whole package di dalam telepon itu kita tidak menikmati karena kita tidak paham. Oke, saya rasa saudara nangkap ilustrasi. Demikian pula janji keselamatan itu ada paketnya. Termasuk salah satunya adalah healing. Oke. Nah, jadi gini. Pada saat seseorang sudah lahir baru, di dalam orang tersebut ada Roh Kudusnya. Oke. Pertanyaan very simple. Apakah bisa dia dirasuk roh jahat? Yes or no? Boleh begini atau orang sudah lahir baru, di dalamnya sudah ada Holy Spirit. Pemikiran ini simple aja. Apakah bisa dirasuk roh jahat? Dirasuk roh jahat itu roh jahat memasuki dirinya. Bisa enggak? Nggak bisa toh? Nggak bisa, kita tahu. Nggak bisa. Ya, jadi possessed, bahasa Inggrisnya possessed, dimasuki, dirasuki roh jahat itu tidak bisa. Tapi oppressed itu something different. Oppressed itu tidak roh yang bukan berasal dari Tuhan, itu masih bisa mempengaruhi hidup seseorang yang sudah lahir baru. Itu bukan possessed tapi oppressed. Bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin berada di dalam ditindas roh jahat mungkin atau ya. Kalau bahasa Inggrisnya gampang. Kalau saudara baca di Alkitab karena mereka menggunakan kata misalnya this person has demons atau the devil has him. He has the devil or the devil has him. Itu dua hal yang berbeda. Ya, yang satu dirasuki, yang satu cuman dipengaruhi. Kalau kita bicara dirasuki berarti sepenuhnya dirasuki sampai ke dalam dirinya yang paling dalam, yaitu rohnya. Saat kita lahir baru itu tidak bisa terjadi, saudara. Saudara saya yakin tahu semua karena di dalam diri kita sudah dihuni Roh Kudus. Nah,
bagus bila kita menerimanya dengan demikian saja. Tapi lebih bagus lagi kalau saudara tahu, ya, understanding is very important, ya. Jadi ini yang menghuni diri kita ini adalah Roh Kudus. Ya, logika simpelnya, dia tidak akan berbagi dengan roh lain. Oke? Anggap ya. Nah, kita berkata ya, tidak tahukah engkau bahwa ya, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya, 1 Corinthians 6:19. Sudah dikatakan demikian. Jadi pada saat dia sudah menghuni ini tubuh kita, dia tidak akan berbagi dengan roh lain. Oke. That's it, itu selesai. Kita tahu. Hanya seringkali kita masih bisa dipengaruhi, opres. Contohnya apa? Kekhawatiran, ketakutan itu tetap under ya, the influence of another spirit. Ya. Tapi itu tidak sampai memasuki jiwa kita. Karena kita sudah ada Roh Kudus ya. Tapi itu mempengaruhi, tidak masuk ke roh kita, tapi itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga bisa mempengaruhi tindakan kita. Yes, orangnya sudah lahir baru. Iya, sudah lahir baru. Oke, ya. Nah, pertanyaan gini. Pada saat kita sudah lahir baru, ingat ya, itu terjadi perubahan di dalam roh kita. Sehingga tidak ada roh lain yang bisa menguasai masuk ke dalam diri kita. Oke, pengertian ini harus ditangkap sampai solid. Oke. Nah, jika yang namanya healing itu adalah paket di dalam keselamatan, pertanyaannya, kok orang masih bisa sakit? Nah, seorang sakit, fisik, kita bicara sakit fisik itu begini kan saudara. Sakit fisik itu kan yang terjadi adalah dia fisiknya dipengaruhi atau terpengaruh oleh sesuatu dari luar. Kuman, bakteri, virus, dan sebagainya itu mempengaruhi diri dia sehingga dia menderita secara fisik. Padahal itu paketnya healing itu untuk kita. Nah, itu yang sering jadi pertanyaan. Gitu. Sehingga sulit bagi orang mempercayai bahwa healing is a package, is in the salvation, it's in the atonement, paketnya gitu. Nah, jadi yang harus dilakukan to stay healed, untuk bisa tetap hidup di dalam kesembuhan. Setelah kita disembuhkan, kita tetap hidup di dalam kesembuhan, atau kita bisa menerima supernatural health lah. Gampangnya seperti itulah, ya. Gampangnya seperti itu. Sama seperti pada saat kita lahir baru, kita tidak bisa ya dimasuki roh lain. Gimana supaya itu juga ya, kondisi seperti itu bisa dialami yang luarnya ini loh. Oke, saudara nangkep ya? Boleh lambaikan tangan kan? Oke, got it? Oke, good. Nah, berarti gini. Nih, caranya begini, saudara. Holy Spirit is life. Di dalam kita ini ada Roh Kudus yang adalah roh kehidupan. Yang memberikan kehidupan itu roh, which is Holy Spirit. Oke. Nah, berarti Christ is in us. Kehidupan Kristus di dalam kita. Tapi itu di dalam roh. Nah, jika kita bisa membawa the life of Christ keluar dari roh kita sampai ke level tubuh kita, maka yang terjadi, tubuh kita juga akan sama seperti Kristus. Ya, saudara pernah baca di Alkitab, nggak pernah dalam 3,5 tahun Yesus sakit toh. Nggak pernah ada cerita dia sakit. Gitu. Murid-muridnya aja tidak pernah tercatat sakit. Ya, itu. Jadi, kondisinya seperti itu. Bagaimana kehidupan Kristus, ya, the life of Christ, yang adalah rohnya sendiri yang ada di dalam, itu kita harus bawa keluar sampai ke level yang paling luar, yaitu level tubuh. Kalau itu bisa, maka kita juga bukan cuma mengiringi the life of Christ di dalam, tapi juga di luar. The problem is, untuk membawa dari yang paling dalam dari roh sampai termanifestasi ke dalam tubuh, itu harus melewati jiwa. Apa itu jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan itu yang jadi problem. Ini pikiran kita. Karena ini akan selalu menghalangi. Kenapa? Pikiran kita hanya sering mau terima yang natural, yang masuk akal.
Dengan mudah kita menolak sesuatu yang gak cocok nih, gak masuk akal buat saya. Oke? Nangkap ya? Nah, saudara tahu gak bahwa Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita, ya, itu kan sama seperti roh yang ditempatkan di dalam Yesus. Ya, rohnya itu sama. Nah, Yesus bilang pada saat dia melayani di bumi, dia bilang, apa yang kulakukan itu bukan dariku sendiri. Jadi dia menyatakan di depan orang bahwa, ya, aku tidak bisa melakukan apa-apa jika aku tidak melihat Bapakku yang melakukannya. Kan dia ngomong gitu kan. Jadi dia menyatakan bahwa ini semua informasi aku dapat dari Bapakku. Dan seperti kita tahu ada Roh Kudus di dalam Yesus, sehingga kuasa yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati itu adalah the Holy Spirit yang di dalam Yesus. Kenapa? Karena dia di bumi melayani, dia beroperasi sebagai the Son of Man, manusia. Gitu. But a perfect man. Sehingga yang melakukan mujizat dan sebagainya itu juga kuasa yang di dalam dia. Nah, bayangkan begini, nah itu sebetulnya sama. Yang ditaruh di dalam diri kita sama. Nah, tinggal gimana bawa keluarnya. Bayangkan gini saudara, saat Yesus mengulurkan tangan kepada orang sakit, ya, seperti kita tahu sakit apapun itu sembuh toh. Walaupun itu sakit menular, bukannya penyakitnya masuk, tapi yang di dalam Yesus keluar. Mereka pikir nggak kenapa? Jawabannya simpel. Kenapa? Karena yang di dalam Yesus lebih besar daripada yang di luar. 1 Yohanes 4 ayat 4. Greater is he that is in you than he that is in the world. Maka yang lebih besar yang mengalir keluar. Maka orang itu sembuh. Akibatnya demikian. Nah, itu sama sebetulnya. Nah, problem kita adalah gimana kita membawa yang di dalam ini keluar. Kalau kita bisa membawa the Holy Spirit, the life of Christ yang di dalam kita, sampai ke level tubuh kita, tubuh jasmani, ini, daging ini, ya, maka ini juga akan menjadi mirip seperti Kristus. Bukan cuma roh kita yang mirip. Tapi sebelum bisa sampai luar, sayangnya harus lewat sini. Lewat jiwa. Nah, ini yang sering menghalangi, toh. Gitu. Ya, kita baca beberapa ayat dulu. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 17. Oke, versi bahasa Indonesia, boleh. Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Sama seperti dia, demikian pula kita. Nah, itu gampangnya. Sama seperti dia, sama seperti Kristus Yesus, demikian pula kita. Di mana Yesus sekarang seated at the right hand of the Father. Demikian pula kita. Dia sempurna saat ini, harusnya kita sempurna. Tapi apakah itu terjadi pada kenyataannya? Belum. Mungkin belum semua. Ada beberapa orang yang sudah mengalami, mungkin belum. Oke. Nah, ini ayat harusnya nggak boleh lupa. Nah, jadi hari ini saya akan memberikan beberapa ayat yang bisa dibilang it's the keys. Ya, itu kunci. Ya, kayak itu kuncinya. Kayak itu kunci yang saudara harus pegang terus. Jadi ini tidak boleh lupa. It's a declaration of your faith. Sama seperti Yesus, demikian pula engkau. Mikirnya gimana? Yesus sakit nggak? Enggak, engkau juga nggak sakit. Oke, ini harus menembus akal pikiran kita, harus menembus akal sehat kita. Karena kalau kita mikir apa bisa, itu nggak nyampe. Ingat ya, yang di dalam perfect, ini harus kita bawa keluar sampai ke level tubuh, melewati jiwa. Ini barriernya ini yang harus kita tembus, jiwa kita. Oke, jangan pernah lupa Pak. 1 Yohanes 4 ayat 17. Oke, ada lagi. Roma 8 ayat 11. Boleh. This is powerful. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Oke. Nah, begini saudara, sama seperti 2 minggu lalu ya, sesi yang lalu. Saat kita membaca satu ayat, most likely kita belum nangkap isinya apa. Sehingga ayat itu hanya menjadi something yang biasa. Meskipun itu dalamnya luar biasa dan amazing banget. Seringkali kita harus baca berulang-ulang sampai dapat revelation-nya. Oke, sekali lagi boleh versi Indonesia.
membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Ya, stop dulu. Ma- Jika dia yang membangkitkan Yesus dari orang mati, diam di dalam kamu. Siapa yang membangkitkan Yesus dari orang mati? Holy Spirit. The power of Holy Spirit yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Jika itu, that spirit diam di dalam kamu. Stop sampai situ, and then you meditate. Gitu caranya, saudara. Nah, kalau engkau lahir baru, right here, right now, dimanapun engkau, roh itu sudah di dalammu. Jadi itu bukan lagi jika. Oke? Karena jika itu kan 50-50, toh? Ya. Ya, ingat, you feel it, you get it, you grasp, hold that. Jika roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati diam di dalam kamu, faktanya dia sudah ada di situ. Maka, boleh lanjut, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Yes. Yang diam di dalam kamu. Yes, maka ia akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Tubuh. Jasmani. Menghidupkan tubuh. My God, kalau saya di sini saya akan bersorak. Menghidupkan tubuh. Wow, tapi kita mungkin berpikir tubuh saya udah hidup. So what's so good about this verse? Tubuhku udah hidup. Tapi itu dibilang jika Roh Kudus ada diam di dalam kamu, yes Lord, aku tahu itu sudah ada di dalam. Maka Roh itu yang membangkitkan Yesus dari orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Now this is the key. Now get this. This is very important. Be careful. Listen to this carefully. Now, sakit penyakit itu sama dengan death. Ya, ingat ya. Segala sakit penyakit apapun itu, seremeh apapun, itu sama dengan death. Meskipun orang itu nggak mati, tapi itu sama dengan death. Kenapa? Ujung-ujungnya death. Sakit penyakit punya satu tujuan doang. Apa? Death. Meskipun orangnya ada yang nggak mati, ada yang benar-benar berujung pada kematian. Jadi sakit penyakit itu targetnya, goalnya sakit penyakit cuma satu. Apa? Death. So, sakit penyakit itu ada di dalam kategori death. Ya. Maut. Maut itu bagaimana masuk? Karena ada dosa. Kita tahu zaman Adam jatuh ke dalam dosa. Jika dia tidak jatuh ke dalam dosa, maut tidak akan masuk ke dalam kehidupan manusia. Nah, tangkap ini. Sakit penyakit apapun itu ada death. Nah, tadi ayatnya bilang apa? Jika roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati, ayatnya gini saudara. Ayatnya tidak cuma bilang jika Roh Kudus diam di dalam kamu, tapi dia bilang gini, jika roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati, maksudnya apa? Ditekankan kemampuan si roh itu yang ada di dalam engkau adalah dia punya kemampuan membangkitkan Yesus dari orang mati. Jika itu rohnya ada di dalam kamu, maka dia akan memberikan kehidupan, menghidupkan tubuhmu yang fana. Now, bayangkan ini, seorang sakit itu berarti dia diopres, belum tentu diproses. Diopres itu ditindas atau dipengaruhi oleh death, kematian. Nah, saudara tahu, satu-satunya yang bisa mengusir kematian adalah kehidupan. Got it? Kehidupan. Yang bisa mengusir kematian cuma kehidupan. Dan itu dia bilang, dia akan menghidupkan. He will give life to your mortal body. Jadi kalau ada seorang mati, walaupun dia belum tentu mati dalam arti harafiah, dia sakit itu mati sebetulnya. Maka sebetulnya yang bisa mengusir kematian, tanda kutip, atau whatever sickness disease, adalah kehidupan. Kehidupan ada di dalam apa? Roh. Yang memberikan kehidupan apa? The Spirit. Nah, makanya ini menjadi jelas bahwa tadi kita bahas, jika yang di dalam, makanya Roh Kudus itu kan di dalam Spirit. Itu bisa kita bawa keluar, ya, sampai ke level jasmani, maka Roma 8 ayat 11 ini terjadi. Yang kita alami bukan cuma kita memiliki roh Kristus, tapi juga memiliki tubuh seperti Kristus Yesus. Gitu, saudara. Saudara pasti tahu lah,
kesaksian seorang hamba Tuhan yang namanya John G. Lake ini sudah sering disaksikan karena itu fenomenal. Dia hidup di 1800-an sampai 1900-an awal. Ya. Saya ulang sedikit lagi. Mungkin ada yang belum pernah dengar. Suatu saat dia di Afrika, dia banyak melayanan di Afrika. Ada sebuah wabah penyakit yang membunuh banyak orang saat itu. Saya lupa nama penyakitnya apa, tapi itu sangat berbahaya. Dan dia bekerja sebagai volunteer, salah satu relawan, karena terlalu banyak orang mati. Gitu. Dan dia tidak menggunakan alat pelindung diri. Sehingga dokter dan para pekerja di sana bilang, kamu nggak bisa gitu, kamu akan mati terkena virus itu. Terus dia bilang, enggak, saya nggak akan kenapa-napa. Tiba-tiba dia ngomong gini, oke, watch me. Ada orang masuk, ya, orang masuk yang mulutnya sudah berbusa, orang mati ini, orang kena wabah, mulutnya berbusa. Lalu dia ambil kaca itu, tahu kan yang saudara kalau dibuat buat melihat mikroskop, ditempelkan ke dalam ke busa orang itu dan ditaruh di bawah mikroskop. Suruh dokter-dokter itu lihat nih. Di bawah mikroskop kelihatan itu ada kuman, bakteri, penyakit atau apa itu bergerak sangat aktif. Lalu dia bilang, watch this. Dia sentuh dengan tangannya. Begitu disentuh, semua berhenti bergerak, mati semua. Kok bisa gitu? Nah itu yang dialami Yesus kan gitu. Dia manusia biasa, saudara. Tapi dia tahu sesuatu. Dia tahu sesuatu. Tahu sesuatu. Nah ini yang perjalanan kita. How deep kita mau masuk ke dalam, seberapa banyak. Karena tidak semuanya terbuka langsung pada saat kita baca. Oke, Matthew 16:19, coba. Ya. Ada hal-hal yang memang tanda kutip kayaknya tersembunyi yang kita harus gali sampai dalam. Matthew 16:19, please. Boleh, anyone? Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya, stop dulu, stop. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci. Coba. Kepadamu akan kuberikan the key. Kalau bahasa Inggrisnya sedikit berbeda. Ya. And I will give you the keys. Banyak kuncinya, nggak cuma satu. Nggak cuma satu kuncinya, the keys. Ya. Kepadamu kuberikan kunci-kunci. Kerajaan apa? Surga. Nah, saudara baca gini. Caranya saudara kita bisa memahami itu begini. Pada saat kita baca, jangan buru-buru, stop, listen, pray in the spirit, and then meditate. Kunci kerajaan surga berarti ada kuncinya. Ada kuncinya. Sesuatu yang dikunci berarti apa? Hanya orang yang punya kunci yang bisa masuk. Oke? Nangkap ya? Itu kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Sehingga jika kunci itu sudah diberikan dan sudah dimiliki, apa yang terjadi? Ya, itu lanjutnya yang terjadi itu. Apa, Yun? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu akibatnya kalau kita punya kunci. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Coba perhatikan. Mengikat terjadi di bumi, di dunia apa di surga dulu itu? Di dunia dulu kan? Kan dia bilang, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Nah ini aneh sebetulnya. Dunia itu alam fana, surga itu alam kekal, katakanlah demikian. Kok bisa apa yang terjadi di dunia itu surga ikut? Karena dikasih kuncinya. Maksudnya apa? Apapun yang kau buka, kunci itu buat buka, itu akan terbuka di surga. Apapun yang kau kunci di surga akan terkunci. Dengan kata lain, surga akan setuju dengan kau. Itu. Nah, kenapa saya bawa ayat ini? Itu untuk menyadarkan kita, hey, apa yang ada di tanganmu yang diberikan Tuhan, what you have, that God has given to you through Jesus Christ is totally amazing. Totally amazing. Kalau engkau tahu. Kunci. Nah saudara tahu nggak kunci itu? Yesus ngomong gitu sama Petrus. Kenapa? Kenapa dia ngomong gitu? Sebelumnya ada apa? Kenapa tiba-tiba dia ngomong, aku kasih kamu kunci? Aku kasih kamu kunci. Kenapa? Karena sebelumnya si Petrus baru mengucapkan sebuah statement
yang luar biasa. Apa statementnya? Dia bilang begini, "You are the Christ, the Son of the living God." Gara-gara dia ngomong itu, wow, Yesus bilang, ini bukan dari manusia, ini Bapakku yang ngasih. Oke deh, aku kasih kuncinya ke kamu. Karena kamu mengucapkannya dari mulutmu. Dia nggak sembarang kasih aja itu kunci. Maksudnya apa? Pengakuan that you are the Christ, the Son of living God. Itu maksudnya apa sih, saudara? Ya, lahir baru. Tentunya Petrus pada itu belum lahir baru karena belum ada darah dicurahkan, toh Yesus belum mati. Tapi pada saat kita lahir baru, saudara tahu lahir baru itu kan orang yang harus bukan cuma menerima Yesus. Oke, dan menerima Yesus gitu aja. Orang percaya Yesus gitu aja. Zaman dulu juga banyak orang percaya Yesus tapi hanya mengakui dia sebagai nabi. But born again, kita tahu percaya Yesus, ikut Yesus. Mengakui dia, bukan dia sebagai nabi saja. But the Lord. Petrus ngomong, you are the Christ. Engkau lah the Messiah yang diurapi. The Son of living God. Itu udah goal, udah final, udah semuanya. Oke, nih kuncinya aku kasih. Saudara mesti mikirnya begitu. Setiap kita lahir baru, itu kita punya kuncinya. If you know, if you understand, if you realize that. Ayat lain lagi. Ya ingat ya tadi, 1 Yohanes 4 ayat 17, Roma 8 ayat 11. Remember, 1 Yohanes 4 ayat 17 apa? As Jesus is, so are we in this world. Jadi kita ini sama seperti Yesus keadaannya sekarang. Oke. Lalu Roma 8 ayat 11 tadi yang sudah berkata apa? Roh yang di dalam kita sama persis dengan roh yang di dalam Yesus. Oke. Dan roh itu yang akan give life to your mortal body. Roh itu yang akan memberi hidup kepada tubuhmu yang fana. Ingat, pada saat ada orang sakit, obatnya spirit. This is what the Bible says. Ya, saya nggak tahu saudara setuju apa enggak, tapi ini barusan kita baca. Now, next. Ya, jadi apa? Harus kita bawa yang di dalam keluar sampai ke alam jasmani, daging, melalui jiwa. Makanya Roma 12 ya, ayat 1-2 itu mengatakan, ya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Karena si Paulus bilang dia tahu ini yang bakal menjadi problem yang akan menghalangi adalah jiwa kita. Pikiran kita, mindset kita yang akan menghalangi the spirit ini untuk keluar. Nah, the nature of the spirit, Holy Spirit, Roh Kudus akan selalu ingin memanifestasikan dirinya. Ya, itu adalah the nature. Kalau saudara mau tahu the nature of God, lihat Yesus tuh nature-nya kayak apa. Apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? That is the nature of God. Dia kemana-mana menyembuhkan orang sakit. Ya, that is the nature of God. Oke, Acts 10:38. Oke, boleh. Acts 10:38. Kisah 10 ayat 38. Acts 10:38, boleh. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Itu dia. Yesus, ya, saya bacain yang versi New King James. Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good. Berjalan berkeliling, doing good. Melakukan apa? Good, hal-hal yang baik. And healing all. Menyembuhkan semua. All, garis bawahi all. Healing all who were oppressed by the devil. Oppressed by the devil. Bisa menyebabkan sickness. Healing all were oppressed by the devil. For God was with him. Itu adalah the nature of God. Nah, karena Roh Kudus kan dibilang kan. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, sama. Ya, tadi saya bilang Roh Kudus selalu ingin memanifestasikannya. Jadi dia
diberikan kepada diri kita supaya dia terperangkap di dalam diri kita di dalam. Jangankan untuk memberkati orang lain, bahkan kita rasanya kalau saya tidak menikmati, I have Holy Spirit, tapi untuk membawanya sampai ke level jasmani diri kita sendiri, kita belum bicara buat orang lain, itu kok kayaknya saya belum ngerasain. Misalkan seperti itu gimana? Saudara ingat, oke, John 10:38, saya teringat. John 7:38. Yohanes 7:38. John 7:38. Yohanes 7 ayat yang ke-38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yes. Dari dalam, jika dia percaya. Apa itu aliran air hidup? Ayat selanjutnya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Oke. Berarti aliran hidup itu adalah roh. Roh apa ya? Roh Kudus tentunya, Yesus yang ngomongin. Dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Now think about this. Dari dalam, itu di mana? Dari dalam, out of your innermost being, dari dalam rohmu akan mengalir keluar. Itu yang akan membawa healing, ya, akan membawa kesembuhan, dan yang membuat kita bisa tetap sembuh. Nangkep ya sekarang? That is the key. Nah, yang dilakukan si jahat gampang. Dia cukup membutakan. Dibikin buta dalam arti apa? Dibikin orang-orang nggak ngerti, dibikin orang-orang nggak paham, dibikin orang-orang nggak nyadar bahwa di dalamnya sudah ada Holy Spirit. Cukup. Dengan itu sudah cukup. Dengan itu cukup. Pada saat seorang lahir baru dia tidak sadar di dalamnya ada sesuatu yang dahsyat, itu udah cukup, udah. Dia bisa opres. Jadi kita harus ingat terus. Nah, di dalam mindsetnya Bapa di surga, pada saat dia menciptakan manusia, ya, saudara ingat gini deh. Pada saat itu pada saat bangsa Israel baru keluar dari Mesir, mereka muter-muter 40 tahun di padang gurun, ya. Sampai akhirnya Allah Bapa sendiri memerintahkan Musa, kamu bikin seperti ini, tabernakel. Ingat ya, tabernakel itu yang box itu. Ya, the Ark of Covenant box yang ada di dalam kemah Musa yang ya, Allah Bapa ngomong gini, so that I may dwell in the midst of them. Tujuannya apa? Bapa sendiri si pencipta ingin berada di tengah-tengah bangsa Israel. Itu hati Bapa. Dia maunya gitu. Gitu. Tapi belum ada kurban darah anak domba, belum ada. Makanya cuma bisa di tengah-tengah, ada di sebuah perabotan yang namanya the Ark of Covenant, ya, tabut perjanjian itu, ingat ya saudara, belum bisa masuk ke dalam. Nah sekarang kita ini sudah masuk ke dalam gitu loh, gitu. Jadi mindsetnya Bapa pada saat dia menciptakan manusia itu, dia mau aku bersekutu sama dia itu bukan cuma dekat nih, ini ada aku, nih ada kamu, ada di sini, enggak cuma dekat itu, enggak. Become one, menjadi satu. Makanya di perjanjian baru itu bahkan diajarkan oleh Paulus bahwa hubungan antara Kristus Yesus, ya, dengan gerejanya digambarkan seperti husband and wife kan. Bagaimana sih husband and wife itu? Engkau tidak lagi dua tapi satu. One flesh loh, satu daging loh. You are no longer two but one. Ingat ya, oneness. Kata ini oneness, menjadi satu. Menjadi satu. Kita lahir baru, kita menjadi satu. Kita bilang apa? Apa yang dipersatukan, Tuhan, tidak bisa dipisahkan manusia. Jangan dipisahin. The oneness, berarti apa? Rohnya ada di dalam kita, itu sudah final, nggak bisa dipisahin. Menjadi satu. Oke, 1 Corinthians 6:17.
Ingat ayat ini, 1 Korintus 6:17. Oke, saya akan selesaikan in 10 minutes. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Boleh sekali lagi. Siapa yang mengikatkan? Boleh sekali lagi. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Garis bawahi menjadi satu roh. Jadi lahir baru tuh bukan kita ditambahin Roh Kudus gitu. Enggak ada. Jadi satu. Jadi apapun kondisimu pada saat kau mau melakukan pelayanan, ingat itu, you are one with Holy Spirit. That's why you can be like Jesus Christ. Yang membuat kita bisa seperti Yesus karena kita dikasih rohnya Yesus. Cuman itu yang membuat kita bisa seperti Dia. Jadi itu desain awal pada saat Dia menciptakan Adam, ya, manusia pertama waktu itu. Ya, itu udah ada makhluk hidup lain kan? Udah ada. Hewan udah ada kan? Tumbuhan udah ada. Makhluk hidup juga kan hewan? Udah. Tapi waktu Adam diciptakan, dia pertama diciptakan dari tanah. Sudah jadilah bentuknya, udah jadi orang, belum hidup toh. Yang membedakan sama hewan apa? Untuk menghidupkan yang ciptaan yang satu ini, Bapak nggak ngomong, oke, jadilah hewan, jadilah gajah, jadilah jerapah, langsung hidup. Enggak. Dia bisa ngomong, oke, jadilah manusia, hidup. Bisa. Tidak, something special apa? Dikasih rohnya, meniupkan rohnya masuk ke dalam manusia, memfotokopi dirinya. Itu yang membuat engkau menjadi serupa dan segambar dengan aku gitu. That is the spirit. Gitu loh. Jadi bukan cuma manusia biasa. Jadi kita bukan manusia biasa. Wah ya, ada Holy Spiritnya, itu yang membuat kita menjadi sama seperti Kristus. Gitu loh. Sekali lagi, lahir baru, perubahan di dalam. Jadi gimana ini bisa kita bawa keluar? Gimana ini kita bisa bawa keluar? Oneness, ingat, oneness, satu. Tadi ya, 1 Korintus 6:17. Nah, saudara ingat di Yohanes 17. Nah, saudara baca Yohanes 14, 15, 16, 17. It's amazing. Yohanes 14, 15, 16 itu adalah, saudara baru, saya masih ingat ya, soalnya baru ujian som. Itu bagaimana saat Yesus menjanjikan Holy Spirit. Itu ada di Yohanes 14, ada di Yohanes 15 dan 16. Dan di Yohanes 17 ada sesuatu yang luar biasa, yaitu bagaimana Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Nah, saudara tahu nggak? Kalau saudara baca Alkitab, pelajari Alkitab, Yesus tuh kalau berdoa nggak ngajak-ngajak orang. Dia sendiri. Tercatat di Markus pasal 1, ayat somewhere 32, 35. Markus pasal 1, pagi-pagi benar saat hari masih gelap, Yesus sudah naik ke atas bukit untuk berdoa sendirian. Muridnya nggak diajak, enggak, mungkin muridnya belum pada bangun. Makanya bilang hari masih gelap, mungkin masih gelap entah jam 4, jam 5 pagi. Dia udah ngilang. Dia tinggalnya bareng nih sama muridnya, tiba-tiba jam 4 dia udah ngilang. Berdoa sendirian. Nggak pernah diajak muridnya. Nah ini, jadi doanya seperti apa? Kita nggak tahu, karena di Alkitab nggak dicatat. Ya. Kata per kata Yesus ngapain sih doa segitu panjang? Ngomong apa sama Bapaknya? Alkitab tidak menuliskan. Tapi Yohanes 17, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, itu kata per kata dicatat di Alkitab. Boleh kita buka Yohanes 17. Ya. Itu dari ayat yang 6, Yohanes 17 dari ayat yang 6 sampai yang terakhir. Jadi ayat 6 sampai ayat 26 itu bagaimana Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Nah, judul perikopnya di sini, Jesus prays for his disciples. Ya. Nah, tapi kita nggak usah baca semua, kita lompat di yang 11 saja. 11. Yohanes 17 ayat 11 boleh. Yohanes 17 ayat yang ke-11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Wow. Oke. Kalau saudara ulang ini 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, yang harusnya muncul ke permukaan adalah kalimat yang terakhir. Supaya apa?
menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu. Ini Yesus yang berdoa kepada Bapaknya, dia bilang, keep them through your name. Keep them through your name. Through your name. What name? Nama apa? Father. Supaya mereka menjadi satu. Saya kalau baca ini saya stop. Stop, saya taruh Alkitab. I will pray in spirit right at that moment. This is too amazing. Ayat 11 itu ya. Lanjut, boleh Yun. Ayat 21. Ayat yang ke-21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Nah itu. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Gak tau saudara, but for me ini keren banget gitu. This is amazing. This is amazing. Ayat 21. So that they all may be one as you, Father, are in me and I in you. Yesus ngasih contoh. Kesatuannya itu sama. You are in me and I in you. Gitu loh. Dia berdoanya seperti itu. So that they also may be one in us. Mungkin beberapa saudara masih bertanya-tanya, iya sih menjadi satu sama Tuhan. Oke lah, saya belum nangkap sih keuntungannya apa. Watch this. Hati-hati saudara. Ini Yesus berdoa sama Bapaknya untuk murid-muridnya. It's just like Jesus was praying to the Father for you. For you. Supaya apa? Satu. Satunya tuh apa? Sama seperti Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kata Yesus begitu. Tadi dari ayat 11 kan 21. Lanjut lagi ya. Ayat 23 lompat. Ayat ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Itu dia. Agar dunia supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara kalau tahu betapa Bapa mengasihi Yesus, my goodness, it's just more than anything that you can imagine. Terakhir 26. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Ya. Coba saudara bayangkan, Yohanes 17 ayat 11, 21, 23 dan 26. Itu cuma comot sepotongnya, tapi kalau saudara baca seluruh Yohanes 17 dari ayat 6, nggak cukup, itu pendek sih sebetulnya sih. Cuman plus meditate 1 jam nggak cukup sebetulnya. You have to stop right there and then stop kayak, my Lord, this is what I have. Seperti inikah aku Tuhan, gitu loh. That's how you meditate in the Word. Nggak bisa lewat gitu aja. Oh Lord, I have only 15 minutes. Nggak bisa, nggak cukup, nggak dapat apa-apa. Gitu loh. No, this is Bible study, so I can say this. Saya nggak akan ngomong gini di depan mimbar begini. Yeah, this is different. Kita anggap ya saudara. So ingat ya, oneness. Nah, mungkin tadi dia bilang, mungkin beberapa ada yang bingung, oke, oneness untuk apa? Kesatuan. Jadi ingat tadi, lahir baru, Roh Kudus masuk dalam diri kita, tapi di dalam, in the spirit, tapi kita jadi satu. Ya, ayatnya tadi ya, 1 Korintus 6:17. Ya, he that is joined unto the Lord is one spirit. Jadi satu, nggak bisa dipisahin, nggak bisa. Sehingga, ya ingat baik, ini saya ngulang yang tadi, sehingga karena Roh Kudus sudah menghuni roh kita, sehingga tidak ada roh lain yang bisa menghuni. Oke? Make sense. Nah,
Yang namanya oneness itu ternyata bukan cuma di dalam, sampai keluar. Nah, kalau itu bisa kita keluarkan, karena apa tadi Yohanes 7 ayat 38 bilang apa? If you believe in the scripture, out of your innermost being will flow rivers. Dari dalam hatimu akan mengalir. Berarti apa? Keluar toh. Rohnya itu keluar mengalir toh. Ya. Itu bukan cuma untuk memberkati orang, tapi bahkan engkau sebagai kontainer Holy Spirit, engkau akan merasakan dampaknya. Nah, saat itu the oneness pada saat lahir baru, oneness-nya, kesatuan, itu adanya di spirit. Kalau itu bisa kita bawa keluar sampai ke level daging, maka tidak ada hal lain yang bisa menghuni dagingmu. Termasuk sickness and disease, itu nggak bisa. Halo? Gitu. Problemnya satu, untuk membawa keluar harus menembus yang di tengah-tengah, yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Ini yang jadi problem. Pikiran kita yang berkata apa iya, this is too good to be true. Perasaan kita yang, oh Lord, I don't feel like this, I don't feel like that, aku lagi nggak mood, aduh rasa, I cannot feel your spirit, no, the spirit is not feelings. Kehendak, Lord, I don't want to do this, I want to do this, but not now, Lord, I'm so tired now, Lord. Nantilah. Sounds familiar. Pikiran, perasaan, kehendak. Itu yang harus kita taklukkan. Gitu, itu di bawah kendali kita, saudara. Sampai kita bisa mengalir keluar. Oke, it's a process. Itu tidak terjadi satu malam, but it is possible. Nggak satu malam. Berarti apa? You need exercise untuk membawa. Look, the presence is God Himself. The presence of the Lord is Holy Spirit. Beberapa saudara sudah pernah ikut tentang the anointing, materi dia. It was amazing. Anointing and the presence. The presence of the Lord and the power of the Lord itu dua hal yang berbeda. Nanti satu hari saya akan share itu. The presence and the power, it's amazing. Kalau saudara bisa, ya, bisa membawa the power of God itu keluar, itu real nyata. Nah, sekarang gimana caranya membawa keluar? Oke, kita udah bahas, oke, jika itu bisa kita bawa keluar akan seperti apa sih? Membawa keluarnya gimana? Kita bilang, Paulus ngajarkan apa? Ini ubah, perbarui budimu. Gimana? Jangan sama seperti dunia. Kan maka ayatnya bilang, jangan menjadi serupa seperti dunia, tapi berubahlah. Berarti kita yang harus mengubah. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Caranya itu. Tapi prakteknya gimana? Lebih konkretnya gimana sih? Take time, saudara. Take time. Kita harus punya yang namanya time alone with God. Time alone with God. Seberapapun sibuk kita, time alone with God itu crucial. Itulah mengapa Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Dia jalan bareng 3,5 tahun, nongkrong bareng, makan bareng, mungkin tinggal satu bareng di atas atap, di atas tenda yang sama. Pada saat dia berdoa, di Alkitab berkata saat pagi-pagi benar hari masih gelap, dia pergi berdoa sendirian, dia nggak ngajak muridnya. Time alone with God. Makanya waktu dia khotbah di atas bukit Matius 6, dia bilang, kalau kamu berdoa masuk kamar, tutup pintu. Dia nggak bilang masuk kamar, tutup pintu, ajak yang lain, yang enggak. Berdoa bersama is good. Betul, kenapa? Corporate prayers. Ya, ada corporate anointing. Tapi sesuatu harus terjadi secara private. Yaitu pada saat engkau hanya berdua dengan dia. Gak ada orang lain. No one else. Private. Makanya disebut secret place. Karena gak ada orang yang lihat, gak ada orang tahu. Mazmur 91 yang terjemahan King James is so beautiful. Sayang di Indonesia tidak terlalu jelas. Ayat 1-nya sudah ngomong, He who dwells in the secret place of the Most High God. Secret place-nya siapa? The Most High God. The Most High God itu apa? Udah gak ada yang paling tinggi, dia udah mentok paling tinggi.
He who dwells in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. Di situ ada dua nama Allah disebut. Itu apa? The Almighty, El Shaddai, dan the Most High God, El Elyon, yang maha kuasa dan maha tinggi. One verse. Amazing. Tapi dia bilang apa? Secret place. Jadi kayak ada satu tempat rahasia, ya, di mana jika kita masuk ke situ, kita keluar tidak akan sama. Tapi masuk situnya harus sendiri. Maka disebut secret. Time alone with God is crucial. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Yesus tahu itu. Dia lakukan itu. Bangsa Israel sebelum Yesus, Musa aja mau dikasih hukum Taurat. Musa naik ke atas gunung. Sama siapa? Tuhan sendiri. Kamu aja sendiri. 40 hari. Nggak ngapa-ngapain. Ya. Habis itu turun. Wah, bangsa Israel berbuat dosa. Saudara-saudara, dia naik lagi 40 hari lagi. Sendirian. Apa akibatnya? Begitu turun, bangsa Israel takut melihat wajah Musa. Karena apa? Glory of God. The glory of God. Kemuliaan Tuhan itu nempel sampai Musa mukanya bercahaya. Sampai dia harus menutupi. Dan seluruh bangsa lari ketakutan. Melihat kemuliaan, cahaya kemuliaan Tuhan yang ada. Tersisa, itu dibilang cuma sisanya doang di wajah Musa. Musa mungkin gak nyadar. Jadi jika engkau menghabiskan waktu tanda kutip terlalu lama di dalam hadirat Tuhan, mungkin kau gak tahu, gak sadar ada sesuatu yang berubah tapi orang lain bisa nyadar. Tidak mungkin tidak terjadi sesuatu. Musa terjadi apa? Saudara lihat di akhir hidup Musa umur 120 dikatakan matanya tidak kabur dan tenaganya tidak berkurang. 120 tahun. Natural strength tetap sama. Apa bisa? Ya, Alkitab sudah ngomong gitu. Terserah kita mau percaya nggak, Pak. Kalau saya percaya naked truth, naked belief, naked trust. Alkitab ngomong A, that's what I will believe. Gitu loh. Karena Alkitab itu adalah spirit. The word is spirit. Ya. Jadi, what we learn how to release the spirit. Dan ini hanya bisa kalau kita lahir baru. Kenapa? Engine-nya sudah ada. Tadi ingat ya, Holy Spirit-nya sudah ada. How to release. Kalau saudara sudah terbiasa, nanti itu sebetulnya begitu. Pada saat pelayanan, ministering healing itu apa? Kita cuma dipinjam badan kita untuk menjadi saluran, menjadi selangnya gitu. Biarkan roh yang ada di dalam kita mengalir keluar. Itu yang akan menyembuhkan, menjamah orang. Healing ministry seperti itu, saudara. Kita nggak usah pusing-pusing itu mau kondisi dia kenapa, sakit apa, itu nggak masalah buat Tuhan. Kita tahu this is about spirit yang ada di sini, apa Holy Spirit. Biarkan ini mengalir keluar. Tapi jangan biarkan jiwa kita menghalangi sehingga aliran itu mampet. Gitu. Dan itu juga cara yang sama untuk membuat kita stay healed, stay healthy. Alkitab bisa mengatakan, si Paulus bilang, we have the mind of Christ. The mind, adanya di mana? Di jiwa. Itu udah sampai jiwa. Itu bisa satu tahap lagi sampai ke tubuh. Gitu loh. Nah pada saat itu sudah sampai ke tubuh, mungkin sulit akan percaya karena hal-hal yang supernatural mungkin terjadi dan kita mulai bisa merasakan ya secara jasmani. Saudara pernah baca nggak sih di Alkitab Perjanjian Baru? Itu Filipus. Nah gini. Saudara, siapa yang pernah nonton Star Trek, tahu Star Trek? Star Trek lah, film seri ada film Star Trek yang nggak salah. Itu it's something in the future. Ada satu hal yang menarik di film itu apa? Itu ada yang namanya teleporter apa? What is that? Yang dia tinggal pencet button dan tiba-tiba orang itu menghilang dari sini terus lalu dia berada di tempat lain. Star Trek itu dimulai tahun berapa? Mungkin 70-an, 60-an. Tahu nggak? It's spiritual things. Itu science. Tapi kalau saudara baca ya di Kisah Rasul, itu Filipus itu ngalami seperti itu. Ingat waktu dia menginjili sida-sida dari Ethiopia,
begitu dia selesai menginjili, tiba-tiba roh melarikan dia sehingga dia ada di tempat lain. Now, how can you explain that? That is spiritual, that is supernatural. Kalau di Perjanjian Lama udah ada beberapa contohnya. Elia yang bisa berlari lebih cepat daripada kereta kuda, terjadi seperti itu. Supernatural. Elisa yang apa yang dikatakan oleh raja musuh itu di tempat-tempat tersembunyi dia bisa tahu, dia bisa lihat, bisa dengar. Lalu dia mengatakannya kepada raja Israel sehingga musuh tidak bisa mengalahkan Israel. Supernatural itu kayak gitu. Paulus, saudaramu ya, mungkin saudara belum pernah nangkap bahwa dia pernah ngomong sama orang di Korintus. Bukankah rohku ada bersamamu? Dia nggak di sana, tapi dia bisa ngomong rohku bersamamu. Supernatural. That is the power of God. The power of God. Bukan the presence, the power of God. That is the power of God. Ya, tangkap. Jadi ini tubuh fana. Kan tadi kan dibilang fana, Roma 8:9. Tapi begitu ini menjadi kontainer sesuatu yang eternal, ini luar biasa. Makanya orang bisa nggak tambah tua kayak si Musa. 120 kok nggak tambah tua. Itu something from the inside. Oke? Ya, sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh saudara ketik di chat room. Ya, mungkin ini tidak terlalu mudah buat beberapa orang, berarti it's okay. Saudara silahkan ikuti seri-seri yang sebelumnya. Oke. Gak ada? Tumben gak ada. Ingat ya, tadi kita berangkat dari ayat yang dimana Yesus habis menyembuhkan orang, lalu dia berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, supaya yang lebih buruk tidak terjadi padamu. Ya, dari pernyataan itu, statement itu kita tahu bahwa sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi, yes. Orang itu bisa sakit lagi, yes, bisa. Sehingga tanggung jawab untuk tetap sembuh bukan pada Yesus. Kurang lebih demikian. Karena dia bilang, pergi, lalu kasih syarat. Jangan buat dosa lagi ya. Kenapa? Supaya yang lebih buruk jangan terjadi. Dan kata lain seakan-akan Yesus ngomong, oke, I can heal you. I can heal you. But if you want to stay healthy, you have to do this. Jangan berbuat dosa lagi supaya. Gitu loh. Oke, dari siapa ini? Oh Yuyun ya. Judul Bible study-nya apa? Releasing the Spirit inside of you. How to release the Spirit. Ya. Releasing ya, yang di dalam ini harus kita biarkan mengalir keluar. Release the Spirit. Ya, saudara udah dapat ya ayatnya tadi ya. John 7:38. Oke, ada pertanyaan? Remember bahwa once you are born again, kau lahir baru, itu tidak biasa. Ya, tidak sama dengan dunia, tidak biasa. Meskipun mungkin kelihatan secara fisik biasa, tapi tidak biasa. Kenapa? Di dalamnya sudah ada sesuatu. Holy Spirit. Oke. Ada lagi? Gak ada. Kalau gak ada ya sudah. Udah nih. Close ya.
Yes, tinggal dipraktekkan. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Dewi. Bagaimana supaya termanifestasi keluar? Apa yang di dalam supaya termanifestasi keluar? Ya. Jadi sebetulnya gini. Bukan sesuatu yang sulit, tapi juga it's not as simple as, sebetulnya bukan sesuatu yang sulit, ya. Sebetulnya simple. Nah, cuma gini. Mungkin cara bahasa gampang yang mudah dimengerti adalah you have to practice. You have to practice the presence of God. Ya. You have to practice and sit in the presence. Makanya tadi saya bilang get alone with God. Itu sebetulnya kayak latihannya. Membiasakan diri. Kenapa? Pada saat kita get alone, kita duduk diam di hadapan Tuhan, mau nggak mau, ini kan harus ditaklukkan toh. Coba aja saudara, coba deh. Saudara diam nggak ngapa-ngapain di hadapan Tuhan 5-10 menit aja. Pasti keluyuran kan pikiran ini kan. Bener toh? Makanya itu harus dilatih. Gitu. Semakin sering kita melakukan itu, ini akan semakin gampang tunduk. Lalu get alone with God ngapain? You have to sense His presence. Bukan feeling, sebetulnya it's different. Karena at a certain degree memang bisa dirasakan. You can feel the presence. Tapi sebetulnya sense. Sense itu kayak you know that the Holy Spirit is in you. Nah, gimana supaya kita bisa sense? Ya. Saudara harus tahu, pertama adalah faktanya adalah you are one with Him, ya. Kau satu, tidak bisa dipisahkan, dan itu harus diingat-ingat dan dibawa, bahkan di hadapan Tuhan tuh dibawa gitu. Jadi kayak gini. Nah, gini loh saudara. Kalau saya pribadi begini, this one works for me. Nah, hopefully it works for you. Jadi, excuse me, saya kalau begitu mendapatkan ayat-ayat yang muncul ke permukaan menjadi rema buat saya bilang tadi ya, I will stop, pray in the spirit, lalu saya bawa dan saya bayangkan, saya memvisualkan di dalam diri saya, memvisualkan, gitu. Contoh aja kayak Tuhan ingin kita satu dengan Dia. And then I will talk to the Lord. Kayak, now do you want me to become one with me? It's sesuatu yang amazing. Sesuatu yang amazing for me. Lalu saya bercakap-cakap, berbicara, berkomunikasi. Kayak, contohnya kayak, do you really want it, Lord? Okay, how badly you want it? Kayak gitu. Jadi it's like something like kayak bicara sama teman, bicara dengan kekasihmu. It's something deep. It's something intimate. Itu akan keluar dari tanda kutip kebiasaan kita. Oh ya, saya baca Alkitab, oke saya tahu, saya dapat, and that's it. Enggak. You go deeper. Percakapan yang nggak pernah kau cakapkan dengan orang lain yang tidak segitu dekat. Remember, it's a secret place. It's only between you and God. Nggak ada orang lain tahu. Gitu. Dan itu nggak bisa buru-buru. Di timing, udah 1 jam. Nggak bisa. Itu nanti kalau udah masuk 1 jam nggak berasa. Itu akan, time just flies. Gitu. You have to practice the presence. Practice the presence. Ya, makanya harus sendiri. Gitu maksudnya. Jadi ini pertanyaannya Dewi. Apakah harus being alone with God satu-satunya cara? Itu is like the tools, salah satu praktisnya. Nah, hal lain apa yang harus kita lakukan? Kita mendisiplinkan ini loh. Ini bahaya sekali saudara. Gitu, ini bahaya banget. Apalagi saat-saat seperti ini, tadi sudah dibilang bahwa sosial media semua isinya kabar negatif, bukan yang membangun, tapi yang membuat down, mendiscourage, bukan mengencourage. Ya, itu harus dinetralisasi. Oh, I believe you know this. Kalau enggak, itu akan tinggal di sini. Gitu loh. Kayak junk file sampah, itu komputer isinya file sampah, itu lama-lama hang saudara. Kalau ini diisi file sampah, ini harus dikeluarin, dicuci, dikuras, di override dengan file-file yang positif. Ini saudara, firman Tuhan. Bukan buku pengembangan diri, bukan.
firman Tuhan. Cuma itu. Kenapa? Karena yang kau baca ini, yang dimasukkan ke dalam mind kita, ini roh. Remember, this is spirit. Ini hidup. Kalau cuma buku-buku tuangan buatan manusia itu tidak hidup. Mungkin itu bagus, yes, tapi it's not life. Seperti itu. Ya, disiplin pikiran kita. This is not easy. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu proses yang akan berjalan terus. Berapa kita mendisiplinkan pikiran kita. Ya, time alone with God is when you practice the presence of God.